Hai, kembali lagi sama saya Narayana. Kita udah masuk ke episode berikutnya ya, nomor 10. Kita bakal ngelanjutin main app kita buat nambah section total earnings. Itu ada di, kita bakal fokus bagian ini ya, segini dulu. Karena kalau kita lanjutin ke sini bakal panjang nanti. Jadi saya udah coba bikin ya contekannya tentang, eh, kita bisa sebut stack chart. Si grafik chartnya ya. Itu ada line sama, makanya kita sebut dia stack chart. Meskipun sebenarnya seperti yang lain-lain ya. Mungkin ini cuman overview. Maksudnya chart overview itu dia nggak menggambarkan secara signifikan setiap setiap X dan Y axisnya itu bakal naik sekian sekian nggak. Dia cuman ngasih penjelasan tentang kira-kira dari bulan 01 sampai bulan 12 ini dia seperti ini loh pergerakan grafiknya. Cuman memang saya tetap nggak setuju ya sama chart seperti ini. Jadi cuman cantik di mata tapi nggak bisa ada yang dianalisa. Tapi tenang aja, saya udah coba sempat bikin ini. Hasilnya kurang lebih mungkin mirip ya. Kita bisa setuju nggak sih kalau ini mirip seperti ini? Coba kita lihat dulu ya. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Kelihatan nggak sih? Ini kan udah ada sesuai, ada garisnya juga di belakangnya. Terus yang chart lainnya itu stylenya udah mirip ya. Jadi ada seperti shadow blurnya di belakang. Mungkin warnanya aja yang kurang redup sedikit opacity-nya, tapi ya nanti bisa kita sesuaikan juga. Nah, sisanya di sini HTML biasa. Hmm, ya kurang lebih seperti itu. Cuman kita nggak tahu juga nih kondisi hovernya gimana, jadi mungkin bakal saya biarin aja. Yang penting desainnya aja dulu kita buat seperti itu. Ini juga bikin rounded ya, tidak nggak bisa semudah itu gitu, nggak mungkin nggak straightforward ya. Coba saya nanti ingat-ingat lagi. Sekarang kita coba langsung mulai lanjutkan codingannya. Nah, di desain sistem kita bikin komponen baru di dalam chart ini ya. Kita mungkin bisa duplicate aja si chart. Kita sebut dia stack. Oh, hold on. Biar saya bisa lihat contekan saya sendiri soalnya nggak kelihatan. Oke, Em, di stack chart ini, oke dari sini ya, kita ke indeks dulu. Kita nggak butuh ini. eh di data. Kita mau buat export type t values. Ini bakal kita pakai nanti ya di datanya. Karena kita mau bikin dia seperti if. Nggak tahu saya udah pernah jelasin ini apa enggak, tapi kita bisa buat seolah-olah ada if di dalam typingsnya kita nanti, typesnya TypeScript. Nah, kita di tvalues ini kita buat value-nya itu number sama labelnya itu string. Lalu kita buat di tdata, kita sebut aja legend ya. Legend itu maksudnya chart ini jelasin apanya, chart ini jelasin apanya gitu. Kayak label lah mungkin ya. Kalau kalian sering mainan chart nanti tak paham legend itu bagian apanya gitu. Nah, pertama kita punya legend, ini isinya string. Terus values-nya itu dari t values. Nah, t values kan tadi kita udah buat di sini ya. Terus t values ini dalam bentuk array. Jadi objek ini dibentuk array. Terus terakhir colornya. Colornya ini kita buat opsional. Nah, berikutnya baru di sini saya sebutin tadi ada union ya. Saya juga baru belajar masalah union di TypeScript ini. Tapi union di sini memungkinkan kita ngebuat TypeScript-nya itu seolah-olah paham kalau kita pengen dia seperti jadi if gitu. Nanti saya tunjukkan maksudnya apa. Nah, if yang pertama kalau dia tipenya bar, kalian bisa tambahkan beberapa value lainnya di sini agar dia bisa paham. Jadi kalau uh, array yang sekarang ini punya value tipe namanya bar, maka kalian bisa tambahkan juga option-option lainnya di sini gitu. Jadi bisa spesifik. Nah, terus kita juga bisa tambahkan lagi sebanyak mungkin if-nya di sini. Sama seperti kita manggilnya dalam bentuk if gitu. Nanti saya tunjukkan ya gimana yang saya maksud.
Terus T optionnya ini cuman background aja. Berikutnya untuk propsnya ini sama ya, data sama option yang bakal kita passing. Nah, sampai sini tinggal kita modif namanya jadi stack kayak gitu. Nah, pasti di sini bakal ada banyak error ya. Kita bisa mungkin hapus aja dari sini. Sekian ya. Saya juga banyak belajar ternyata di sini waktu bikin stack chart ini, banyak tahu hal-hal baru dari D3JS juga. Jadinya cukup lumayan lah bisa memanfaatkan. Oke, draw chart kita nggak butuh seperti ini lagi ya. Nanti kita sesuaikan. T-data options kita butuh beberapa cons untuk settingan margin top sama margin bottomnya. Ini juga kita bisa passing value-nya lewat options ya. Kalau kalian mau nanti bisa disematkan di sini. Option ditambah, terus bisa kalian panggil juga options dot margin top kayak gitu-gitu. Terus kita remove, box size-nya masih sama ya. Itu 300. Nah, di sini SVG, elemen, masih sama sampai sini ya. Oke, di sini masih sama, SVG, bla bla bla. Ini nggak ada yang dirubah. Tinggal translate-nya ini kita mungkin nggak perlu ditranslate ya. Kita matikan aja ini, nggak apa-apa. Terus kita perlu buat variabel namanya axis created. Jadi setiap looping dia nggak bakal bikin axis terus ya. Hanya di looping pertama buat bikin axis yang saya maksud itu ini, garis tipis yang di sini nih. Kayak gitu. Terus kita mau buat variabel namanya max buat cari tahu value paling tingginya berapa. Max ke sekian. Terus kita passing semua array yang baru akan kita bikin ini. Nah, saya bakal ngereduce dari data ya. Jadi kan datanya itu bentuk array, mau kita olah lagi nih. Oke, hasilnya si reduce ini nanti bakal jadi number. Kan iya ya, jelas seperti itu. Dia bakal nerima ACC, akumulator ya, sama datanya. Saya singkat jadi D aja. Terus initial value-nya kita jadikan empty array seperti itu. Jangan lupa langsung di return biar dia seneng. Ini dia dibilang di declare tapi nggak dipakai. Jadi nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja. Nah, terus kita buat looping pakai for of. Kita looping dari D values. Data-data yang bakal kita passing nanti, kita mau olah dulu ya, nyari data paling tingginya. Cons value sama dengan iterator value. Kita perlu pastikan ini sebagai number, biar dia lebih happy lagi. Baru kita push value-nya. Karena kan si values ini ada di dalamnya looping ya, jadi perlu kita ginikan dulu biar dapat semua nilai paling tinggi dari setiap value yang kita punya. Mungkin biar nggak ngawang banget ya, jadi kita lihat dulu aja. Ini kita duplicate chart stack ini dihapus dulu. Oke, 2 itu. Chart stack. Oke, ini nggak perlu banyak dimodif ya. Untuk chart setnya kita chart stack, susah banget ngomongnya. Chart. Oke, ini kita rubah jadi stack semua dulu. Baru kita modif isiannya. Ini cuman udah dikasih tahu juga ya kalau background arc nggak ada, yang ada itu background seperti ini. Untuk value-nya kita mau kita modif, jadi cuman kita buat satu dulu aja.
Nanti saya tunjukin data berikutnya. Oke, dia nggak ada key ya. Sebenarnya adanya legend sekarang. Terus isian values-nya bakal saya copy aja. Dia nggak punya max value lagi sama ini. Color udah bener. Setelah color, colornya kan opsional ya. Cuman yang penting itu dia butuh type. Type-nya juga dikasih tahu antara bar atau line. Tadi kan kita sempat bikin ya di sini. Sini ya. Ada bar atau line. Jadi dipaksa ada tipe bar atau line. Dan itu bisa opsional gitu. Terakhir ada values-nya. Nah, ini yang pertama. Tadi saya value-value ini kalian bisa di custom aja ya. Yang penting ada value sama label. Terus ada 12 objek di sini di dalam array-nya. Kalian bisa bikin itu sampai 12 macam. Angka-angkanya ini random aja, yang penting labelnya berurutan ya dari 01 sampai terakhir supaya kita bisa ngikutin yang bawah ini. Sebenarnya ada banyak metodenya ya di D3JS itu. Kemarin saya belajar dia itu bisa ngidentifikasi range-nya itu supaya ngambil dari data tanggal gitu. Jadi kalian tinggal masukkan 2023 Maret, bukan Maret ya, 2023/06, nanti tinggal di parsing ya di JavaScript-nya. Terus dia bisa bikin range-nya seperti itu. Cuman itu tergantung kasus ya. Kebetulan kita nggak kena, jadi kita nggak belajar sampai ke sana. Nah, ini contohnya bisa bikin seperti ini aja. Angka yang kedua juga sebenarnya mirip-mirip ya. Kita bisa duplicate ini dulu. Untuk value-nya saya bakal copy juga dari yang punya saya. Kalian bisa sesuaikan aja supaya nanti hasilnya mau mirip lah ya. Oke. Yang kedua ini revenue, legend-nya. Warnanya kayaknya yang atas juga salah sih warnanya. Ini yang warna di atas. Terus yang kedua ini line. Oke. Seharusnya sih udah mau ya. Nah, ini storage-nya cuma gitu aja. Jadi saya udah run juga ya. Di sini ada bakal stack baru. Oke, memang masih salah ya. Soalnya kan belum selesai gini. Jadi yang kita bikin. Oke, setelah kita buat storage-nya, kita lanjutin fungsi draw-nya kita ini. Nah, setelah dapat nilai maksimumnya, kita mau buat perulangan dari data yang kita punya. Salah, bukan yang ini. For of. Oke, kita looping data dari data ya yang kita punya. Terus iteratornya ya hasil iterator tadi segini ini. Ini iterator sekian. Di sini bakal saya banyak pakai any karena memang saya udah coba cari-cari cuman nggak ketemu gitu typix yang benernya. Jadi maafkan kalau memang banyak any di sini. Saya juga udah disclaimer ya, saya nggak terlalu pro, saya nggak juga ngajarkan terlalu detail tentang TypeScript. Jadi saya minta permakluman bagian sananya. Nah, si D3 ini dia punya banyak scaling efeknya ya. Function scaling buat nentukan sumbu X sama sumbu Y-nya. Jadi untuk sumbu X kita butuh scale band. Terus domainnya itu bisa kita dapat dari iterator values.map. Kita taruh label kita di sana gitu. Terus kita buat range-nya itu dari 0 sampai sepanjang box size. Terakhir kita kasih padding dia 0,5 ya, supaya ada jaraknya di sini. Saya cuman pakai eyeball aja untuk bikin jaraknya. Karena
kita masukin 0,5, saya belum tahu nih perkaliannya gimana sampai dia bisa dapat jarak-jarak yang agak lebar seperti ini. Saya masukin 0,5 tapi kan ini bukan 0,5 pixel ya. Kayaknya dia ada kalkulasi gitu sih. Box size-nya berapa dikali padding berapa akhirnya dia dapat sekian. Ini kalau nggak salah 0,5 sih. Seperti itu. Nah, kita baru buat X-nya aja. Berikutnya kita buat sumbu Y-nya. D3 scale liner. Sekali lagi ya, ini salah satu metodenya mereka buat bikin sumbu X sama sumbu Y. Jadi dia yang sumbu Y saya pakai scale liner. Ada scale untuk date juga ya, cuman saya lupa namanya. Tapi kurang lebih seperti itu. Domainnya itu dari 0 sama max. Domain ini pasti dia mintanya dalam bentuk array ya. Inputan parameternya. Jadi ada array pertama sama array terakhirnya seperti ini. Terus range-nya itu box size dikurangi margin bottom sampai margin top. Oke, seperti itu ya. Berikutnya kita mau cek kalau axis created, ini kan pertama kita buat false ya. Jadi di sini kita looping pertama kali, kita buat axis dulu. Nah, kita mau gambar, tadi baru bikin function buat axis Y sama X, sekarang kita baru gambar SVG-nya. Kita panggil si SVG, kita mau append group, tag group ya di dalam SVG kita. Si group ini kita kasih atribut namanya transform karena kita mau tarik dia ya. Sebesar translate 15 sumbu X-nya, terus sumbu Y-nya 0. Nah, setelah kita kasih atribut itu, kita panggil D3 axis left. Nah, ini salah satu metode di D3 juga supaya kita bisa bikin axis left itu yang ini, yang sebenarnya di sebelah sini itu ada garis ya. Jadi dia bisa ngebikin langsung value-value-nya. Cuman kita mau sembunyikan angka-angkanya ya sesuai dengan desain di sini. Garisnya juga enggak, tapi kita butuh garis yang ini. Seperti itu. Nah, itu kita bisa buat seperti ini aja. Akan ada banyak banget, saya juga nggak terlalu paham di kalau mau menjelaskan lagi nggak bisa, tapi saya udah karena baru belajar sedikit aja ya masalah D3JS ini. Cuman kalau kalian mau sering-sering main ke sini dibaca, memang baca dokumentasi kadang-kadang nggak bisa straightforward gitu. Terutama juga D3JS menurut saya ini kurang enak buat sisi developer. Dokumentasi website yang paling bagus itu Tailwind CSS sih menurut saya. Bener-bener straightforward, gampang dicari apa yang kita mau. Nah, kalau di sini memang masih banyak misteri ya gitu. Tapi kurang lebih dia itu ada di sini yang saya sebut tadi. Ada linear scale, time scale. Terus kalau di arc chart kemarin yang buletan, kalau nggak salah dia pakai di sini ya sekitar ada POW apa-apa gitu ya. Nah, biasanya kalau band scale itu buat yang garis-garis kotak bar. Terus yang time saya bilang tadi dia bisa bikin langsung garis berdasarkan waktu ya. Terus bentuk-bentukannya ada di sini, ada arcs, terus area. Kita bakal pakai line sama bar, saya lupa. Kalau bar pakai rectangle biasa sih. Jadi kita ngegambar sesuai yang kita butuhkan desainnya gitu. Nah, kita panggil call yang pertama kali, habis itu kita call lagi. Si call ini sebenarnya dia nerima function ya. Functionnya itu punya parameter balikan namanya bebas apapun. Elemennya ya gitu ya, kalau nggak salah. Elemennya kan grup ya. Kita tadi buat grup, terus kita panggil dia. Terus kita mau jadikan arrow function supaya kita bisa olah lagi. Select. Jadi nanti hasilan si D3 axis lift ini dia otomatis ngebuat di dalam grupnya itu bakal ada, kalau nggak salah dia pakai path ya, path ada kelasnya domain. Ini bisa kita select karena kita mau matikan garis domainnya. Nanti kita coba matikan ini supaya kita bisa lihat bentuk datanya ya. Terus kita select lagi. Di dalam grup ada grup lagi namanya tick. Terus di dalam grup tick ini ada SVG namanya
SVG tag namanya text, terus kita remove juga. Jadi garis set gitunya itu kita hapus, sama teksnya juga kita hapus. Terakhir kita duplicate lagi. Di dalam grup itu ada namanya tick line seperti ini, tapi nggak kita remove. Kita mau buat dia punya atribut namanya x1, kita kasih 0, terus x2-nya ini dari poin 1 ke poin terakhir ya, maksudnya itu sebanyak box size dikurangi 30. Sebenarnya saya harus buat margin left sama margin right juga sih, cuman kalian bisa nanti sesuaikan di sini ya. Ini maksudnya ngurangin margin left sama margin right-nya ada 30. Terus kita buat atributnya lagi namanya stroke width-nya kita sesuaikan sebanyak 0,5 ya. Ini saya dapat angka-angka ini karena saya udah main-main dengan value-nya supaya bisa mirip seperti di desain ya. Setelah stroke width, kita kasih stroke opacity-nya itu 0,1. Ini sumpah cuman saya eyeball aja karena nggak bisa sesuai seperti di desain. Kadang kan di desain ini dia bilang tingginya 1,03. Kalau kalian mau sesuaikan value-nya boleh. Cuman saya sesuaikan seperti yang saya lihat, terus saya coba translate ke codingan seperti ini kurang lebih. Oh, dia pakai warna F1 F1, kalian bisa stroke color mungkin mau disesuaikan juga boleh, seperti itu. Nah, yang terakhir kita bisa call sekali lagi untuk seleksi grupnya ini. Kita bakal select G, ini pakai CSS class selector biasa ya. Jadi kalau kalian udah terbiasa manggil-manggil selector CSS, kalian bakal paham cara manggilnya di dalam function di 3JS ini. Sama seperti kita select DOM, pakai query selector all itu ya. Sebenarnya ini dia melakukan itu pasti, karena kan dia cuma buat function wrapper di dalam D3JS, makanya kita bisa custom value-value-nya gitu. Nah, kita mau hapus first child line, terus kita remove. Kita mau select ini, line yang pertama kali, terus kita remove. Nanti saya tunjukkan, saya hapus-hapus, apa sih yang saya maksud tadi setiap kita buat komponen baru. Nah, ini ada seperti ini ya, yang saya bilang tadi. Ini line-nya dihapus-hapus gitu. Nanti kita inspect elemen juga biar ketahuan maksudnya apa. Nah, ini mungkin bakal belum muncul, bakal kita selesaikan dulu aja. Oke, ini untuk sumbu Y-nya. Ini untuk sumbu X-axis. SVG kita append grup baru ya. Terus atribut ini, si grup ini kita kasih atribut transform. Transform itu buat geser di dalam, paling ideal memang pakai transform sih, bukan pakai margin top biasa. Margin gitu loh. Terus kita translate. Kalian bisa belajar positioning ini. Jadi kalau di transform itu beda lah behaviornya sama didorong pakai margin gitu. Nah, margin sih? Translate 0 untuk sumbu X-nya, untuk sumbu Y-nya itu kita masukin value seperti ini. Box size dikurang margin bottom dikurang 10. Ini kalau salah padding bagian bawahnya sih, nanti kita coba-coba, kalian bisa coba-coba juga. Terus baru kita call function di D3 buat bikin axis bottomnya. Terus kita masukin value X di sini, yang ini ya. Terus kita kasih props untuk axis bottom ini supaya tick size-nya itu 0. Tick size itu yang ini, tapi untuk sumbu X. Tick itu ini maksudnya ya, tick size. Seperti itu. Tick yang set gitu maksudnya. Terus simpan dulu ya biar di save, biar dirapiin, di format maksudnya sama prettier. Baru kita call lagi group supaya grupnya ini kita select all path atau tag namanya G group yang punya kelas tick. Terus kita cari
teks di dalam grup itu. Baru kita kasih atribut fill, warnanya saya pakai warna ini ya. Yang saya maksud yang ini ya. Jadi agak redup kan memang. Kalian bisa copy, terus kalian masukin di sini. Atau kalau kalian mau buat di options juga boleh. Terus kita passing di sini, biar nanti warna bawahnya bisa menyesuaikan gitu. Itu silahkan. Terus kita flag si access created ini sebagai true. Karena tadi di awal kita buat false, supaya dia bisa ngebuat sekali. Tapi saya dapetin dia dari looping, makanya perlu saya berhentikan loopingnya gitu. Saya berhentikan pakai ini ya. Ya ini logic-logic seperti ini kalian bisa terapkan lebih bagus lagi. Itu kalian bisa dapat dari sering latihan aja. Nah tadi kita bikin baru sumbu X sama sumbu Y-nya aja. Baru kita sekarang mau buat loop di dalam looping ini baru kita bakal selesaikan isian chartnya ya. Ada yang bar, ada yang line. Nah itu perlu kita select dulu. Kalau tipenya bar, kita mau gimana? Kalau tipenya line, kita mau gimana? Yang kita selesaikan dulu yang bar ya. SVG, append grup baru. Terus kita select semua SVG-nya. Kalau kosong ini berarti yang dia maksud semua grup ya yang dia dapat. Terus di dalam grup ini baru dia punya data, iterator, value. Oke. Terus kita mau tambahin rectangle ya. Jadi datanya ini di feed dengan data values yang kita punya. Baru kita masukin sebagai rectangle. Karena dia emang rectangle ya. Kecuali kalau rectangle-nya ini custom. Seperti kayak kemarin saya dapat. Setelah belajar ini saya buat di meja dokter. Ada kasus buat bikin supaya rounded-nya itu nggak 4 sisi seperti ini. Rounded cuma atas sama bawah. Sebelah kiri atas left sama atas right itu. Dan yang bawahnya kotak biasa ya, garis nggak rounded. Itu perlu custom, nggak sembarang bisa tambahin seperti ini. Nah kalau di sini bisa kita kasih roundednya itu dengan cara atribut. Ada namanya props mereka itu namanya atribut di path rectangle ini namanya RX. Itu buat sudut-sudutnya ya, supaya punya 5 pixel rounded seperti itu. Mungkin rounded X, saya kurang tahu nih kepanjangannya apa RX ini. Seperti itu. Terus atribut X-nya itu kita dapat dari function row ya. Kita dapat datanya, data dari looping values tadi ya, yang ini. Oke, data-data values ini kita olah seperti ini. Return X label. Nah, kita dapat label dari mana? Kita buat dulu label d.label string. Nah, ini sih sebenarnya kalau nggak saya tambahin ini dia bakal banyak ada warning gitu loh. Makanya saya pastikan dia sebagai seperti ini. String, terus di sini saya buat dia sebagai number. Emang agak lucu sih, cuman ya hasil balikan dari X ini kan kita buat function namanya X tadi ya. Yang ini. Jadi kalau dia di feed dengan data label seperti ini, dia bakal mengembalikan value sebagai number. Jadi saya buat number lagi di sini ujung-ujungnya. Seperti itulah. Setelah itu, ini kan baru dapat startnya dari X mana gitu ya. Sekarang untuk ujung Y-nya, kita kasih atribut namanya Y, D, Y, D.value. Tinggal kita passing-passing gitu. Ini ada di dokumentasinya D3JS kok. Kalau kalian mau belajar, kalian bisa main ke sana. Nah, untuk menentukan sampai mana berhenti ujung atasnya, kita kasih value namanya height, atribut ya. Atribut height-nya itu dapat dari sama seperti tadi, Y ke 0 dikurangi Y D.value.
Jadi dapat tingginya berapa. Untuk width-nya x.bandwidth. Kita kan buat tadi dia pakai scale band ya kalau nggak salah di sini. Mana ya? Untuk ini ya scale band. Jadi kita panggil juga di sini bandwidth. Bisa manggil seperti itu. Nah dapatlah kita function tadi kan dia punya function buat bikin lebarnya sekian, paddingnya sekian. Nah itu kita udah manfaatkan value dari sana. Jadi nggak perlu bikin hitungan manual lagi. Seharusnya yang bar sudah mulai muncul ya sebenarnya seperti ini. Nanti bisa kita custom lagi berikutnya. Untuk warnanya mungkin saya ketinggalan ya. Habis bikin rect, atribut, fill-nya itu dari iterator.value atau kalau lupa kok value color. Kalau kita lupa passing warnanya, dia kasih warna default hitam. Oke, dari warna udah cukup. Nah, kita mau buat yang garis dulu sekarang dalam line sini. Pertama kita buat garis dulu, function namanya garis ini ya, line. Saya juga nggak tahu typingnya yang bagus gimana, jadi saya buat seperti itu. Nah, d3.line kita membuat garis. Terus start x-nya itu dari seperti ini. X d.label Oke. Seperti itu ya. Untuk y-nya ngambil ke value. Nah, kalau kita nggak tambahin function berikutnya ini, curve, nanti dia bakal kaku dia. Cuman kalau kita kasih curve, kalau kalian lihat di sini dia lengkungannya itu nggak ngelengkung gitu ya, nggak kaku. Kalau kita nggak tambahin curve nanti dia set 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 gitulah nanti. Kita tambahin curve, terus ada function di D3 namanya curve cat mul rom. Benar nggak sih? Cat mul rom. Seperti itu ya. Jadi kita buat function ini sekali, baru kita panggil svg, kita mau append path baru, terus kita kasih atribut fill, kita matikan fill-nya ya. Jadi nggak berwarna dia. Ada path tapi nggak berwarna, cuman kita butuhkan garisnya aja. Terus atribut stroke, iterator color-nya atau warna defaultnya kita buat ke hitam. Nah ini kalau kalian mau buat warna default apa terserah, kalian tinggal buat tambahan optionnya, tapi saya bikin dia sampai benar-benar bekerja biasa aja dulu gitu. Terus lebar stroke-nya kita buat 3, atribut, tambah lagi ya, atribut. Nanti ada atribut namanya D, itu kita kasih line, mungkin D ini path-nya ya, kurang tahu saya panjangnya atribut D ini apa. Iterator.values. Nah, terakhir kita call yang barusan kita bikin ya. Kita dapetin semua path-nya. Baru kita clone si path ini. Terus kita kasih atribut namanya class name kalau di React, tapi kalau di HTML biasa kan class ya. Kita kasih kelas-kelas dari Tailwind. Kita blur, kita transform, kita translate Y1. Ini berarti dia agak turun sedikit sebanyak 0,25 rem. Ini kelas Tailwind biasa sih. Kalian bisa passing ke sini. Tujuan saya itu mau bikin blur yang ini ada warna redupnya loh. Kalau kalian lihat kayak mungkin istilahnya drop shadow-nya ya. Tapi kalau drop shadow kan defaultnya warna hitam di Tailwind CSS. Selain itu juga saya sudah coba-coba drop shadow-nya si Tailwind itu kan dia pakai box shadow. Si SVG path nggak kenal box shadow. Jadi kita harus pakai approach yang lain di mana saya clone garis ini,
terus saya blur. Jadi seolah-olah kan kayak drop shadow juga. Nah, warnanya juga bisa menyesuaikan dari warna si yang saya clone. Berarti si warna ini di clone baru jadi seolah-olah drop shadow. Padahal itu blur. Gitulah. Kalian bisa coba disable ini supaya bisa tahu efeknya apa gitu. Nah, mungkin ini ada yang salah ya. Cuman saya bakal debug nanti. Oke, setelah looping semuanya, saya mau panggil svg select path.domain. Ini cara yang salah sih, teman. Nanti saya bakal tunjukkan kenapa ini salah. Salah nih. attr class invisible. Ya, masih ada yang salah ya. Coba kita telusurin dulu. Oke, tadi saya sempat debug ya. Ada beberapa memang yang eh, tangan saya mungkin keseleo. Nah, ini harusnya Y ya. Karena kita lagi buat atribut buat Y-nya. Sampai situ udah ketemu garisnya. Nah, ini beberapa ada yang belum muncul. Kayaknya menurut saya ini saat yang tepat untuk ngepraktekin cara ngeceknya ya. Oke, seperti ini. Mungkin biar agak besar, kita perlu rubah ini jangan 56 ya. Mungkin kita buat full aja. Oke, sudah lebih besar. Kalian bisa lihat jadinya seperti apa ya. Nah, ini kita bisa inspect elemen aja. Terus kalian cari di sebelah sana. Mungkin kita bawa ke bawah. Oke. Cuman agak ribet ya nge-inspect elemennya. Nah, di sini kan setiap kita bikin aksis bottom, aksis left, atau aksis semua top, right, left itu, dia buat ngegroup ini, terus bakal ada setiap tik, tik, tik. Kalau kalian lihat ini kan yang paling bawah itu udah ke hide ya. Itu karena udah ke remove. Itu karena memang kita waktu bikin itu seharusnya kita select all, tapi kita cuma select satu aja tadi. Di sini ya. Ini harusnya select all. Tuh yang tiknya udah hilang, angka-angkanya. Seperti itu. Terus untuk yang ini sama juga kita harusnya select semuanya. Oke, kita dapat tampilan yang udah cukup mirip. Nah, di sini tadi kan saya praktekin mau bikin seperti ini ya. Ini jangan seperti ini. Karena dia bisa menghapus setiap domain dari chart yang lain ya. Karena kalian manggilnya seperti ini. Nah, seharusnya kita buatnya itu langsung dari mana dia mau dihapus. Misalkan ini kan sumbu X-nya ya. Jadi itu ada di sini seharusnya. Call G mungkin biar enak console log oke yang ini ya maksudnya ya. Terus kita bisa select dot domain itu ada di sini. Kalian lihat dia tuh nge-select ini ya, G ini. Terus kita mau G-nya yang ini, G-nya yang ini. Terus kita mau seleksi path.domain. Kalian bisa buat lebih strict dengan cara seperti ini. Mungkin coba aja ya. Terus kita remove. Tergantung kalian mau kasih properti apa. Intinya bisa dimanipulasi lewat sini. Oke, aman ya hilang. Dan itu sudah pasti garis yang domainnya punya si X, sumbu X-nya si stack chart ini. Bukan dari komponen yang lain-lain lagi. Soalnya saya sempat buat seperti itu. Jadi di bawah di remove. Tapi anehnya chart yang sebelah-sebelahnya semua ke remove. Bukan spesifik yang di sini aja gitu. Meskipun dia beda komponen segala macam. Karena emang dia selektornya selektor HTML seperti biasa ya. Dia asal nemu domain, kelas domain gitu ya. Apapun dengan kelas domain ya disikat semua gitu. Nah, ini udah dapet chartnya ya. Sekarang ini bisa kita
Seperti biasa, kita mau coba. Oke, kita transpile dulu. Apa nih? Optionnya nggak kepake ya. Mungkin kita hapus aja biar dia seneng. Draw. Components, chart, stack. Oke. Mungkin sementara kita hapus aja ya. Karena kita nggak... Oh gini-gini. Ya betul, harus dihapus. Kalau kalian mau sudah dibenar, udah dipasing, berarti kalian bisa passing di sana. Cuman kalau tadi di contoh ini saya nggak pakai optionsnya, jadi kalian bisa sesuaikan aja. Oke, biar dia senang aja nih, udah kita benerin. Sekarang kita bersihin working directory, create chart stack npm version minor, git push origin master, terus kita tangkap dengan dari dashboard. Kita install ulang lagi komponen kita. Nah, berikutnya tinggal kita lanjutin bikin ini, total earning segala macam, sama sebelah kanan ini ya. Saya kurang tahu sih ini. Kayaknya emang nggak bisa kita buat jadi komponen reusable yang baik banget ya, karena spesifik desainnya. Tapi kalian bisa kembangkan pastinya. Saya harap kalian bisa belajar sesuatu baru lah. Harusnya banyak sih yang bisa kalian dapetin. Terutama D3JS ya. Saya juga happy banget bisa bikin D3JS. Bener-bener bisa kita mempresentasikan hasil data yang kita gather dari klien kita gitu. End user kita siapa ya, kita bisa present ke mereka, ini loh data yang kalian input, kalian bisa analisa seperti itu. Itu sih tujuan chart memang ya. Kalian perlu belajar esensinya banget, kenapa chart itu nggak bisa sembarangan sekedar dibikin nice dengan desainnya seperti itu. Mungkin saya kurang belajar banyak, cuman suatu saat mungkin kita kalau ketemu kasus yang nyata, kita bisa bikin sama-sama lagi. Terus di sini kita mau run npm use biar pakai ini, hanya sesuai di device saya aja ya, karena Node.js saya defaultnya 16, saya mau rubah ke 18. Terus kita run dev server buat dashboardnya. Oke, start dari page kita ini, mau bikin section baru lagi. Sectionnya kita bisa duplicate mungkin ya untuk class name-nya. Saya belum tahu nih. Seharusnya sih kalau saya lihat ya. Oh oke, ini kita bagi dua dulu. Ya, betul. Flex gap x16. Ini ke sini 57 ya. Berarti kebesaran mungkin 15. Nggak ada 15. 57 pixel berarti oke, sekitar ini. Justify between nggak perlu ya. Terus kita buat div pertama, mungkin sekitar 8/12 mungkin ya. 9/3 mungkin. Oke, mungkin kayak gitu ya. Yang ini 9 lebarnya, yang ini 3. Nah, kalau mau dia bikin responsif juga nanti kita bisa custom ini supaya bisa full support responsif juga. Nah, di dalam yang 9
kita mau pecah lagi. Flex, kita lihat ini jaraknya dia nggak bisa pakai jarak gitu sih. Harusnya kita buat dia sebagai justify. Coba kita kasih justify between dulu. Karena belum tahu ya ini berapa lebar sesuainya seperti itu. Oke. Atau biar rapi ya. Kalau justify between kadang hasilnya nggak terlalu centered gitu ya. Kita kasih gap aja sih. Sekitar 67 mungkin. Gap X. Oke, mungkin sekian. Terus di sini kita buat div lagi dengan flex call. Yang pertama itu teks ini warnanya kok sering muncul ya warna ini, tapi oh ada nih secondary ternyata. Berarti kita warnain secondary. Terus size-nya 12 pixel ya ternyata. 12 pixel. Total earnings. Terus yang di bawah kita pakai text span aja. Ini ukurannya 16, warnanya bold, berarti font bold 500k. Seharusnya gini ya. Oke, tinggal warnanya itu dia pakai warna text primary. Terus ada gap dari atas ke bawah, berarti 9,86. Kalian bisa pakai ini di sini. Gap Y. Mungkin ini ya. Nah, tinggal kita duplikat. 1, 2. Period. Itu 1 month. 1 month. Sama upcoming projects. 245. Oke, baru dapat segitu. Oke, berikutnya kita pasang chartnya. Harusnya ada di bawah sini ya. Oke, kita import dulu. Kita bisa copy nih dari sini. Ini desain kita kan, desain sistem kita. Kita copy dari stack mungkin boleh. Kita pasang di sini. Kita import si stack ini dari dia nggak kenal ternyata ya. Ya udah, kita copy stack. Oke. Ini kalau kita lihat sudah kepasang seperti ini ya. Mungkin sebenarnya perlu kita custom lagi supaya tingginya nggak kelewatan seperti ini. Nanti saya coba debug dulu ya. Terus kita pasang yang sebelah kanannya juga. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, ini si stack udah. Terus di sini kita perlu buat lagi dia flex call. Ini jaraknya berarti 16, itu seharusnya gap Y4. Di sini dia bakal pakai flex call juga ya, karena ada atas bawah seperti ini. Terus dia punya garis tipis warnanya ED. Ya kita bisa buat pakai ini aja. Border slit 100 mungkin ya, cukup dah. Terus dia punya gap 3. Oke, gap Y1. Terus cara nulis title-nya mirip ya. Kita bisa duplicate aja ini. Warna yang atas itu sudah benar.
ukuran size-nya ini 12. Terus ini juga pakai warna primary. Seharusnya kita bisa tinggal 45.000. Oke, itu yang pertama. Tinggal kita duplicate 1, 2. Di sini ada subscription. 495. Income-nya 15.000. Oke, udah selesai semua. Harusnya dapat seperti ini ya. Tinggal kita custom paddingnya. Ini 1822. Oke. Ini seharusnya kita bisa select ketiganya. Terus padding top 18 ya. Mungkin ini. Padding X-nya 22. Mungkin ini. Habis itu kita kasih rounded. Roundednya 10. Itu antara ini ya. Kita kasih XL aja. Oh, padding bottom. Oke, yang ini jangan padding top ya. Harusnya padding Y. Oke, bisa seperti ini. Seharusnya bisa mengikuti si desainnya ya. Tipis banget. Tipis banget setelah di desain ternyata. Oke. Ya kita perlu custom chart kita ini supaya bisa kita sesuaikan height-nya ya. Jangan terlalu tinggi seperti ini. Karena dia cuma ngambil width-nya aja gitu. Nggak menyesuaikan tingginya berapa. Oke, kita custom dulu. Mungkin kita mainkan di desain sistem ya. Di desain sistem ini perlu kita rubah height-nya, kita kasih mungkin di option sini ya. Ternyata dibutuhkan juga height-nya berapa. Mungkin 150. Terus kita kasih tahu juga height itu dibutuhkan di sini. Sama width juga sih, mungkin biar sekalian. Nah, pas ngedraw kita nggak bisa pakai box size lagi, melainkan kita butuh height sama width. Width sama height ini defaultnya dari default 300. Cuman kita bisa ambil dari options dot width atau height-nya. Options itu ada di sini. Ini harus kita destructure. Kita pasang lagi ya ujung-ujungnya ya. Options. Oke. Terus options oke. Udah kan harusnya nggak usah ngomel lagi. Ini marah karena the options. Oke. Itu harusnya. Kenapa optionnya dibilang opsional ya? Iya emang opsional ya, emang options kan. Oke. Head-nya kita pasang di sini. Width-nya kita pasang di sini. Semua yang bau-bau box size berarti perlu kita custom lagi nih. Oke, ini untuk range Y. Seharusnya seperti ini ya. Ini Y axis mungkin height-nya seharusnya. Ini width-nya. Lagi nggak box size? Box size. Oke, udah selesai. Width-nya string. Oh, oke. Iya, ini kok string ya, harusnya number. Kenapa marah padahal sama-sama number? Iya, mungkin ada yang kebalik value-value-nya. Coba kita ulang dulu. Tapi box size sudah nggak ada, seharusnya berarti di sini width. Oh, oke. Ini harusnya pakai height sih. Kan dia ngurangin dari margin bottom ya. Oke. Ini baru width-nya.
Sekarang bar chartnya nggak muncul ya. Oke, mungkin ada yang kebalik aja. Ini seharusnya mungkin, ya ini harusnya hate sih di sini. Ya, udah muncul. Nah ini juga lebih lebih ringan ya, nggak lebih. Tadi kan tinggi banget gitu. Sekarang bisa kita sesuaikan width sama height-nya. Nah ini perlu kita jalankan ritual npm run tsc, terus kita clean up directory, working directory ya. Terus kita patch, kita push, kita install ulang lagi. Memang pas waktu bikin lumayan ribet ya. Seharusnya kita benerin desain sampai bener banget. Cuman akan lama kalau kayak gitu. Tapi bisa kita sesuaikan aja nanti. Oke. Ini kita install ulang lagi. Terus kita ulang dev servernya. Seharusnya kita bisa lihat perubahannya di sini lagi. Tinggal waktu pakai kan tadi defaultnya 300 ya. Kita bisa passing optionsnya itu backgroundnya nggak usah ya. Height-nya 150. Width-nya 300 mungkin. Oke, lagi compile seharusnya bisa lebih nggak tinggi gini ya, bisa pendek lah. Oke, coba kita inspect elemen dulu. SVG-nya udah segitu. Masih ketinggian juga ya. Ya, kita bisa mainkan ini sih supaya nggak, mungkin 100 ya. Dia udah ngupdate nggak sih? Ya, jadinya pendek banget ya. Cuma nanti bisa ya memang seperti itu sih, nggak bisa tiba-tiba manis ya. Coba kita telusurin nih, tingginya berarti 278 total. Ini efeknya gara-gara screen device juga sih. Tinggi ya, mungkin paling paling manis tuh 150 sih, biar nggak terlalu kecil-kecil gini value-nya juga. Ya pas di layar sekian 1440 masih lebih beradab gitu desainnya. Oke ya, kurang lebih seperti itulah ya waktu kita bikin chart. Mungkin kita bisa, saya udah cukup happy dengan desainnya. Jadi kita bisa cukupin sampai situ. Mungkin banyaknya garis-garis ini nggak bisa sesuai sama seperti yang dia mau ya, karena kan memang value-nya bakal menyesuaikan juga gitu. Udah hitungan otomatis dari eh, library chart yang kita punya. Mungkin kita bisa minta excuse sama desainernya bagian sana. Itu juga ada skillnya ya, memberi empati sama desainer, sama QA engineer nanti, atau QA, tim-tim QA di kalian, di company kalian. Itu bisa kalian pelajarin juga. Cuman sekarang mungkin bukan saat yang tepat. Oke, mungkin sekian dulu ya bagian ini. Jadi kita bakal anggap ini selesai, slashing total earnings. Seperti biasa, langkah terakhir kita coba push kerjaan kita. Terus kita commit. Thank you buat yang udah nonton sampai episode ke-10 ini. Sedikit lagi kita bakal selesai juga ya. Eh, lumayan banyak perjalanannya. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dan gak bosan belajar sama saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.